Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Semangat, Allahu Akbar. Oke, kita sebelum memulai pelajaran, kita harus membaca doa. Di sini siapa yang jadi ketua kelas? Aski. Oke, Aski silakan pimpin doa. Aski. Semua kita baca doa dimulai. Baca doa selesai. Oke, kita lanjut. Ibu absen ya. Ibu absen. Ya, Bu. Sayyidah Salma. Adil. Oke. Fadil, Aski, Soki. Adil. Oke, bagus. Di sini siapa yang tidak hadir hari ini? Nabila, Bu. Nabila. Kenapa Nabila? Sakit. Sakit apa? Panas. Udah ngejenguk belum? Belum. Kenapa belum ngejenguk? Belum sempet, Bu. Ya udah, habis pulang dari sini jenguk ya bareng-bareng. Bu. Kita doakan semoga Nabila cepat sembuh dan cepat kembali dengan kita. Ya. Amin ya robbal. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke bab berapa anak? Bab 3. Di sini ada yang tahu bab 3 itu tentang apa? Tunjuk angkat tangan, terus baru. Coba apa kamu? Oke. Terus? Ada lagi? Melaksanakan pengurusan Oke, jenazah. betul. Tepuk tangan. Langsung. Di sini siapa yang pernah ngurus jenazah? Saya. Belum. Oke. Ada yang tahu pengurus jenazah itu ada berapakah? 4. Dan sebutkan. Coba yang bisa angkat tangan terus baru. Gitu ya, sebutkan. Memandikan, kafankan, sholatkan, menguburkan. Yang jauh dari hewan. Bagus. Apa itu? Oke, dasar kamu ya. Kita buka bukunya ya, anak. Buka bukunya, anak halaman 17. Ya, Bu. Oke. Halaman berapa, Bu? 17. Coba maaf Dek, Nas Salma. Maaf dong salahnya. Oke. Oke, kita sekarang bab 3 itu melaksanakan Pengurus Jenazah. jenazah. Oke, kita buka next. Kewajiban umat Islam terhadap jenazah itu yang tadi ya udah disebutin sama teman kamu. Memandikan, Jenazah. mengkafani, mensolatkan dan mengkuburkan. Menguburkan. Sebelum kita memandikan, kita harus memperhatikannya. Yang pertama itu pejamkanlah matanya dan mohonkanlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosanya. Yang kedua itu tutuplah seluruh badannya. Menjaga badannya dengan kain agar tidak terlihat auratnya. Langsung ditempatkan tempat yang aman, terjangkau dari binatang dan hewan. Ya, salah aja. Terus yang keempat itu bagi keluarga atau kerabat yang dekat dilarang mencium mayat. Si mayat. Kenapa tidak boleh? Kenapa dilarang? Karena takutnya air matanya jatuh ke si mayat. Nggak boleh itu ya, anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, lanjut. Kita ke memandikan tata cara jenazah, yaitu memandikan, mengawani dan menyolatkan dan menguburkan jenazah. Oke. Memandikan jenazah, syarat wajibnya yaitu si mayat itu orang Islam. Yang kedua itu didapati tubuhnya walaupun sedikit, bukan mati syahid. Oke, orang yang berhak memandikan jenazah itu contohnya apabila jenazah itu laki-laki dimandikan oleh laki-laki.
jangan dimandikan oleh perempuan kecuali mahramnya. Terus apabila jenazah perempuan harus dimandikannya sama perempuan. Tidak boleh sama laki-laki. Kecuali mahramnya. Terus apabila jenazah itu istri boleh dimandikan. Sama suami. Suaminya lebih berhak. Oke? Kalau ada suaminya memandikannya daripada mahramnya, contohnya keluarganya. Tapi lebih berhak suaminya. Sebaliknya ya, kalau jenazah itu suami, sebaliknya istrinya yang paling berhak. Oke, lanjut. Cara memandikan jenazah. Yang pertama itu, jenazah dimandikan di tempat tertutup. Kenapa? Soalnya tidak boleh terlihat si mayitnya. Sebagainya. Terus yang kedua itu pakai jenazah ditinggal, pakai jenazahnya itu ditinggal, terus diganti sama kain baru dan bersih dan buat mandi gitu. Lalu jenazah dibaringkan di tempat seperti tertinggi dan seperti dipan, kayak ini contohnya di meja gitu ya, agar tidak terkena air kotor dan air yang jatuh. Terus yang keempat, sebelum atau setelah jenazah dimandikan hendaklah berwudu dulu. Mayit disandarkan setelah jenazah dimandikan, disandarkan pada sesuatu, terus disapu perutnya pelan-pelan agar semua kotornya keluar. Kemudian dibersihkan dengan tangan kiri. Jangan lupa pakai sarung tangan. Oke. Yang keenam itu membersihkan mulut dan gigi mayitnya. Bersihkan tuh ya, gigi sama mulutnya tuh. Terus membersihkan semua kotor dan najis-najisnya. Mengwudu setelah membasuhi seluruh badannya. Disunahkan membasuh 3 sampai 5 kali. Oke. Cara mengkafani di sini anak-anak yang kalau laki-laki berapa lapis? 3. Terus kalau perempuan 5. Terus yang ke satu itu dihamparkan selapis-selapis dan dikaburkan minyak wangi, kapur barus supaya wangi. Terus kemudian si mayit diletakkan di atas kafannya itu. Lalu dilentangkan kedua tangannya seperti kayak orang sholat. Ya kan? Diginiin ya. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Langsung hendaknya memulai bungkus si mayit. Pertama dari kiri dulu, baru ke kanan. Habis itu kalau udah rapi, lalu ikat talinya 5 tali atau 3 tali. Oke, lanjut. Menyolatkan jenazah itu yang pertama itu sebelum disolatkan harus suci dulu si mayitnya ya, badan, tempat, pakaiannya. Terus yang kedua itu sudah dimandikan dan dikafani. Jenazah sudah berada di depan imam atau makmum, imam dan makmum, atau sebelah kiblat. Oke, lanjut kita ke cara menyolatkan jenazah. Jenazah diletakkan paling depan ya anak-anak. Paling depan, letak paling depan diikuti makmum. Contohnya, kalau jenazah jenazah perempuan, si imamnya harus di depan bagian perut. Kalau jenazahnya laki-laki, si imamnya harus di depan kepalanya. Langsung. Oh ya, di sini ada yang tahu berapa takbir? Tidak. Sholat jenazah itu? 4, Bu. 4, betul. Yang pertama
pertama itu membaca Al-Fatihah, yang kedua itu membaca sholawat, yang kedua itu membaca doanya, yang keempat itu salam menghadap ke kanan dan ke kiri. Lanjut. Menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah, Rasulullah mengajarkan agar jenazah itu segera mengkuburkan. Lalu sebaiknya menguburkan itu di siang hari. Oh, boleh malam. Kenapa? Boleh malam. Kenapa? Ada apa sih? Boleh malam juga karena takutnya gara-gara bau lah, inilah tetap aja bau. Itu boleh dikuburkan malam-malam juga, nggak apa-apa. Oke, anak-anak. Terus dianjurkan meluaskan kubur, lubang kubur. Boleh menguburkan 2 atau 3 jenazah. Oke, dalam satu ruang kubur. Yang pertama itu membaca basmalah saat meletakkan si jenazahnya. Dalam kubur larangan memperpindahkan kubur, tidak boleh itu. Oke, anak-anak. Sebelum dikuburkan, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjamin utang-utang si mayit itu. Jika ada utang-utangnya baru harus dilunasin, jangan lupa ya anak. Iya, Bu. Oh iya Ibu, ada video, harap diperhatikan. Oke? Iya, Bu. Coba ya. Video tentang memandikan ini. Setelah saudara kita meninggal, pasti meninggal, maka yang pertama lakukan apa? Pertama, memejamkan matanya. Biasanya orang tua meninggal terbuka. Rasul mengatakan idza qubidur ruh tapi al-basar, orang dia cabut nyawanya diikuti matanya, cabutnya kepala, akan begini. Perhatikan ya. Dan mulutnya terbuka, penting. maka akan segera satukan. Memandikannya. Beberapa saat, jangan langsung lepas. Tuh. Sampai dia diam, Menata itu kan. maka kadang-kadang kita sampai temukan kan sampai diikat tuh. Kan itu tempat meninggal. Bukan tuh akan diikat itu. Ya, terlambat. Kalau langsung bikin pulang. Nah, setelah itu langsung ditutup. Tutup seluruh ini, tutup ini. Nah, kemudian keluarganya segera ini diberikan peralatan mandikan. Untuk mandikan gimana caranya? Tentunya harus melepas pakaiannya semuanya. Jambiannya aja itu lagi tidak harus didekapkan, harus dekat di sini aja. Kenapa? Jenayah itu cepat kaku ya. Nanti kalau sudah kaku, dimandikan sulit. Dilepaskan pakaian juga sulit juga. Dan nggak ada sunahnya sedekap, nggak ada. Sunah sedekap langsung ada sunah sedekap itu. Jenayah nggak ada. Bahkan jenayah itu kalau sedekapkan nanti kebutuhan kapan lebih lebar. Kan begini kan lebih lebar kan? Kalau gini kan, begini aja. Nah, tutup ini kemudian kita angkat atau kita lepas di kamarnya atau kita angkat dilepas pakaiannya di tempat ruang begini. Tertutup kalau misalnya. Nah, melepas pakaiannya itu kalau masih lemas dilepas biasa agar pakaiannya bisa dimanfaatkan hidup. Dengan cara karena ini satu orang Ustaz pegang ini satu di atas ini. Nah, ini pegang ini Ustaz pegang ini lagi ini. Nah, satu melepas pakaiannya ya. Jadi yang melihat nanti hanya melepas saja. Jadi lepas pakaiannya, sama lepas semuanya. Ini kalau masih lemas. Tapi kalau sudah kaku, pakai gunting. Ya. Gunting ini, gunting, kalau ini, celana pakai pegang, tinggal lepas. Lepas semuanya, baru kemudian diangkat ke tempat di mana kita mandikan. Tetap ini Pak, tutupnya ini, tutupnya kalau bisa seperti ini, yang tebal seperti handuk ini. Dan 2 teman yang satu jangan tutup, bukan satu ditahan nanti untuk pengganti nanti. Nah, setelah itu ini langsung dimandikan kalau bisa. Kalau ini mejanya kan udah bagus, ini kan ada ininya kan. Jangan kalau bisa sebisa mungkin jangan langsung ditaruh di atas papan meja. Kenapa? Kalau nggak begini nanti kotorannya kemana-mana. Nanti kotorannya bisa turun. Gini, langsung turun ke sini. Ini meja ini banyak dijual ya, udah banyak jual nih. Paling bagus ini, gini. Nah, kemudian setelah itu dimandikan. Dimandikan itu mungkin yang prosesnya 3
satu mengambil air. Nah, airnya siapkan. Air itu yang bisa, yang sunahnya tercampur dengan daun bidara. Pakai gentong ini, ambil daun bidara ditumbuk, dicampurkan. Itu kemudian satu ember kecil gini, air yang tercampur dengan kapur barus. Kecil saja. Jadi yang besar ini dengan daun bidara, ini baru. Nah, sunahnya nanti untuk memandikan itu ganjil. 1, 3, 5, 7 atau lebih itu usaha ganjil. Kalau Rasul pernah sama itu insilniha bima in wasidrin talatan au homsan au saban atau medali. Kalau mandikan putriku dengan 3 kayung, 5 kayung atau lebih kalau itu membutuhkan dengan jumlah ganjil. Nah, yang entah itu kan ini nanti udah terlepas sebenarnya. Maka 2 orang kita megang, 2 orang megang. Ini satu ada, ini satu ada, dan satu ini satu belakang. Ini Ustaz pegang ini, ya. Nah, satu situ. Nah, gitu. Nah, 2 orang proses memandikan. Jadi yang melihat badan jenazah yang mandikan saja. Ini nggak melihat Pak, yang megang ini. Yang satu siap untuk menyiapkan sabunnya, airnya, yang dibutuhkan. Dan sebisa mungkin pakai media. Medianya apa? Pakai masker, sarung tangan. Ada semuanya di sini ada sarung tangan. Untuk apa? Ini ada 2 manfaatnya. Tuh, jadi pakai masker dan sarung tangan. Orang itu meninggal berpotensi menularkan penyakit. Ya. Orang itu meninggal berpotensi menularkan penyakit. Nah, penyakit orang meninggal itu bisa lewat sentuhan. Sentuhan. Maka upayakan disampaikan pakai masker juga pakai sarung tangan. Itu sunnah. Jadi itu untuk medisnya. Jadi untuk menghindari penyakit tadi sekali lagi, pertama pakai sarung tangan, pakai masker. Yang kedua, secara sunnah begini, agar dengan pakai masker, pakai sarung tangan, kita nggak menyentuh aurat langsung, kita nggak menyentuh kotoran langsung. Jadi ya gini lah. Jadi ini untuk menghindari bau yang nggak enak segala macam penyakit. Nah sama, nah, kalau bisa kakak pakai kacamata, yang semua yang terlibat di sini. iya, ini potensi penyakitnya banyak. Kita nggak tahu loh apakah itu penyakit atau enggak, tapi kita kan khusus betul, tapi cuman kita jaga-jaga waspada. Maka kalau bisa di samping ini, satu kebutuhannya sarung tangan yang tipis sekali itu banyak di apotek tuh, ya sarung tangan. Kemudian yang ketiga kalau bisa kacamata seperti kacamata renang itu yang begitu dulu, supaya cipratan bisa aja tuh masuk mata gitu. Itu sekali lagi untuk menghindari secara medis dan secara sunnah gitu. Ini kemudian setelah itu sudah siap, kemudian kalau bisa pakai ini sarung tangan dan sebagainya. Nanti caranya makanya ada medisnya cara ini kita nggak boleh pegang ini. Jadi caranya ada, kita ada teknisnya caranya. Nah kemudian itu kalau ada WhatsApp ya, WhatsApp itu apa? Untuk kotoran. Nah ini juga ada ini Bapak. Nah ini juga pakai selemek. Ya nggak apa-apa. Selemek juga bisa. Selemek. Nah kemudian setelah itu ini, okay. Setelah itu apa yang lakukan? Satu orang nanti ini pakai sarung tangan, kemudian pakai WhatsApp yang sudah dibasahi, dibersihkan kotoran jenayah. Apa kotoran jenayah itu ya kita ambil mulai dari matanya, mungkin kotoran matanya, sampai kotoran nanti sampai. Nah ketika udah kepalanya udah habis kotoran, ini kalau bisa masih lemas agak bukan ini dan terus sama ibu ditanya ya, agar kotorannya keluar. Ini langsung jatuh ke sini kalau kotorannya jatuh. Ini kalau orang sakitnya nggak di rumah saya nggak diinfus banyak kotorannya. Oh diinfus lama kan kalau kotoran. Nah kadang-kadang orang sakit mendadak itu kan banyak kotorannya. Maka ditekan sedikit. Kemudian setelah kita yakin bersih, maka agak diginikan dibersihkan. Ini kan ini kan pakai WhatsApp ini, pakai dibersihkan tubuhnya. Sekali kita yang bersih, ambil napas, masukkan ke tubuhnya napas. Ini dirapat lagi.
bersih sekali, masih ada kotorannya. Sehingga kalau nggak ditutup ini nanti gerak gini keluar lagi dia. Karena ini udah nggak berfungsi kan, ini udah terbuka sama sekali, maka gerak gini keluar lagi. Maka setelah kita yakin bersih, kita tutup dengan kapas, lalu bebas sekali nggak apa-apa debunya. Ini berarti udah bersih kan kotoran, udah bersih. Kemudian berikutnya diwudukan. Wudukan yang rukun saja, yaitu wajahnya ini basah gimana? Wajahnya, kemudian yang kanan sampai siku, kiri, pusat kepalanya, kemudian kakinya. Ya. Satu kali cukup ya. Ini dikunci aja digosok dengan apa? Nah itu dari wudukan baru mulai menyiram. Mulai dari kepalanya, jadi ambil satu mulai dihitung nih, ya satu, ya. Ini satu. Kalau udah basah semuanya disabuni, dikeramasi. Setelah itu diiringkan ke kanan. Untuk apa? Untuk menggosok yang sini, belakang, samping kan, samping, dan dibersihkan lagi dengan sabun. Ya. Setelah itu baru miring ke kiri, disiram lagi, disabun lagi. Setelah itu berarti kan ini udah tersabuni semua ya. Baru kemudian dipilasi sabun-sabunnya. Dihitung lagi nanti berapa hari, kalau tadi 5, 6, 7 sampai bersih semuanya. Jadi udah sabunnya hilang bersih. Ini tadi tutup loh ya. Betul ya. Nah setelah bersih ini langsung diandukkan nih. Enggak kan yang tadi kan belum basah ini kan, nggak diangkat gini kan, diandukkan kan. Ini kan dianduk ini. Diandukkan, kalau bersih diandukkan, basah kan ambil yang kedua. Jadi anggap dari kain ihram yang kedua, bentangkan di atasnya. Kita anggapkan ihram, bentangkan di atasnya. Nah, kemudian yang basah diambil. Ini basah kan, diambil. Diambil. Ini dia basah, ini diambil. Nah berarti ini sudah bersih dengan penutup kering. Ya, selesai kan? Tinggal bawa ke tempat di mana ada tim yang menyiapkan kafan. Jadi setelah saudara kita pasti meninggal, maka yang pertama lakukan apa? Pertama, memejamkan matanya. Memejamkan matanya. Oke. Udah bu. Udah. Oke. Udah selesai. Oke, sekarang coba siapa yang bisa? Siapa yang mau bertanya atau bisa itu nerangin lagi atau menyimpulkan? Siapa yang mau menyimpulkan? Bu. Yang dia di sini. Ya udah, apalah. Oke, kita ke mana lagi? Anak-anak, hidup ini mengalami beberapa fase. Anak-anak jangan lupa tulis ya. Oke, Bu. Oke, yang pertama itu alam ruh. Yang kedua itu alam rahim. Yang ketiga itu alam dunia. Yang keempat itu alam barzah. Yang mana yang ketiga itu alam dunia. Oke, alam dunia. Alam dunia itu sementara hanya sekedar hiasan dunia. Hiasan dunia. Sebagaimana firman Allah, al-malu wal banuna zinatul hayati dunia. Harta dan anak itu hiasan dunia. Bagaimana cara kita mempunyai hiasan akhirat? Yaitu kita mempunyai amal soleh.
untuk alam yang keempat itu alam barzah. Untuk alam barzah, alam barzah itu kita akan melewati kematian. Oke? Kita akan melewati kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan mati. Kita sebagai umat muslim, kita harus melaksanakan yang 4 tadi. Apa anak-anak? Memandikan. Yang kedua itu mengkafankan. Yang ketiga itu apa? Mensolatkan. Yang keempat itu menguburkan. Contoh ya, satu kampung itu kita harus, kalau tidak ada satu kampung itu tidak ada yang melaksanakan 4 ini, itu dosa. Kalau ada satu yang melaksanakan, itu digugurkan dosa-dosanya. Itu ialah namanya hukumnya fardu kifayah. Oke? Anak-anak udah ya sampai sini pelajaran hari ini. Oh ya, anak-anak kita ibu akan ngasih tugas buat kalian. Kalian isi buku yang di situ halaman yang akhir. Lihat di situ ada tugasnya, isi ya. Ntar dikumpulin, habis istirahat dikumpulkan. Oke? Ya, Bu. Kumpulkan ke kantor, ke ruangan saya. Oke? Dan sebelum kita menyelesaikan pelajaran hari ini, kita membaca Alhamdulillah. Udah, makasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.